Selamat datang di Festival Literasi Sekolah tahun 2020. Dan kalian sudah tidak sabar lagi pengen menulis ya. Dan hari ini kita akan menulis apa? Kita akan menulis cerpen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puja dan puji hanya milik Allah SWT. Semoga tetap menggolongkan kita semuanya menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang bertakwa, dan juga menjadi orang-orang yang berkarya. Kenapa kita harus berkarya? Karena hidup hanya sementara, dan yang sementara ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena tidak ada amal baik kecuali balasannya kebaikan pula, insya Allah. Baik anak-anak sekalian, hari ini saya ucapkan selamat datang di Festival Literasi Sekolah tahun 2020. Dan kalian sudah tidak sabar lagi pengen menulis ya. Dan hari ini kita akan menulis apa? Kita akan menulis cerpen. Sebelum menulis cerpen dan kalian membuat cerpen, ada hal-hal yang harus kalian perhatikan supaya karya kalian nanti bagus. Rumusnya untuk menulis cerpen yaitu adalah ATM. A. Amati. T. Tiru. Dan M-nya memodifikasi. Amati, tiru, dan modifikasi. Mengamati seperti apa? Mengamati karya yang sudah ada dengan cara membaca. Kalau kita ingin bisa menulis cerpen, harus banyak-banyak baca cerpen. Kalau kita ingin bisa menulis novel, harus banyak-banyak baca novel. Kalau kita ingin bisa menulis buku-buku motivasi semisal, harus banyak-banyak membaca buku motivasi. Pertanyaannya sekarang, mengapa harus banyak-banyak membaca? Supaya ketularan. Jadi amati dulu karya yang sudah ada. Nanti sebelum berlomba kalian baca-baca dulu. Kalau temanya tentang lingkungan, ya kalian harus banyak baca cerpen-cerpen terkait lingkungan. Kalau temanya tentang orang tua, ya kalian harus cari cerpen-cerpen yang berkaitan dengan orang tua. Terus yang berikutnya yaitu tiru. Tiru di sini adalah tiru bagaimana penulisnya dalam buku tersebut itu menuliskan ceritanya. Awalannya seperti apa, masalahnya bagaimana, dia diakhiri happy ending atau sad ending, tiru. Tapi ingat, jangan sampai plagiat. Plagiat itu mencontoh karya orang lain dengan diatasnamakan karya kita. Mungkin bisa mencontoh dari internet, mungkin mencontoh dari buku, terus kita salin ulang. Jangan sampai seperti itu. Karena kalau kita plagiat, sebagus apapun karya kita, sesungguhnya kita belum berkarya. Ingat ya, jangan plagiat. Terus yang terakhir yaitu memodifikasi. Memodifikasi dari cerita yang sudah ada. Yang namanya memodifikasi itu berbeda dengan plagiat. Kalau plagiat itu langsung mencontoh penulis yang pertama, terus di atas namakan penulis menjadi nama kita, itu plagiat. Tapi kalau memodifikasi, itu dikurangi ceritanya sudut pandangnya berbeda, masalahnya berbeda. Kita hanya mencontoh bagaimana orang itu berkarya. Mungkin dari bahasanya bisa kita contoh, mungkin diakhiri happy ending atau sad ending, itu nggak apa-apa. Jadi ingat ya tadi ya, rumusnya adalah ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Baik, ATM ini sebagai senjata pertama agar kalian bisa menulis cerpen dengan cara yang baik. Terus berikutnya, bagaimana cara agar tulisan kita, cerpen kita menarik? Setidaknya kalian harus memasukkan 5 item ini. Apa 5 item itu? Yang pertama adalah awalan. Jadi harus ada awalannya. Biasanya penulis-penulis yang bagus itu mengawali cerpennya bermacam-macam. Ada yang diawali dengan langsung dialog. Semisal, tolong, dialog pertama. Tolong, kata Luna dari dalam kamarnya. Lah, kata dialog tolong itu sudah menarik. Jadi kalau kita mengawali cerita, tidak harus diawali dengan kata berikut ini. Yang sering terjadi, tidak harus diawali dengan kata pada suatu hari, pada suatu ketika, itu sudah lama. Jadi diawali dengan apa yang sudah kita pikirkan. Kalau yang kita pikirkan itu awalnya itu adalah senja, ya kita menulis kata senja di situ. Senja hari ini sungguh indah. Aku duduk sendiri di depan rumah. Gak apa-apa seperti itu. Bisa juga pada saat kita mau menulis, yang kita pikirkan adalah makanan. Ya ditulis saja makanan. Hari ini aku belum makan. Tidak ada sesuatu yang bisa kumakan di rumah ini. Aku bingung. Nah, seperti itu nggak apa-apa. Awalannya bisa kamu tulis
dari apa yang kamu pikirkan, atau langsung dialog juga nggak apa-apa, atau menceritakan tentang tokoh utama juga nggak apa-apa. Terus yang kedua yang harus kalian masukkan adalah masalah. Kalau cerpen itu tanpa masalah itu hambar, ya. Jadi harus ada masalahnya dalam cerpenmu, dalam ceritamu itu harus ada tantangannya, masalah tadi. Masalah bisa kalian pilih. Yang pertama masalah dengan diri sendiri mungkin. Terus yang kedua masalah dengan orang lain, atau bisa juga masalah dengan lingkungan. Kalau masalah dengan diri sendiri apa coba? Contohnya, kalau masalah dengan diri sendiri mungkin kurang pede, mungkin terlalu pede juga dari masalah, mungkin tidak disiplin. Kalau masalah dengan orang lain mungkin bisa masalah dengan teman, dengan guru, dengan orang tua, apapun, ya. Dan harus berangkat dari kejadian yang mungkin nyata. Kalau kejadian nyata kamu tulis itu nanti efeknya lebih bagus. Terus yang ketiga yaitu perjuangan. Kalau ada masalah pasti harus ada perjuangannya. Perjuangan bagaimana mengatasi masalah, ya. Jadi kalau masalahnya itu nggak ada perjuangannya ya nggak selesai nanti ya. Semisal kalau masalahnya itu telat sekolah katakanlah, perjuangannya apa coba? Perjuangannya ya malam hari harus pasang jam waker dulu, terus bilang ke orang tua kalau besok pagi harus dibangunkan, seperti itu. Mungkin perjuangan pertama gagal, pasang waker nggak bangun, terus dibilangkan ke orang tua juga nggak bangun juga. Perjuangan kedua gagal, perjuangan ketiga baru berhasil, seperti itu. Terus yang keempat, setelah tadi yang pertama itu ada awalan, ada masalah, ada perjuangan. Terus yang keempat yang paling penting ini, yang paling penting yaitu harus ada kejutannya, harus ada twistnya. Kalau dalam cerpen, dalam cerita itu nggak ada kejutannya, ya nggak menarik. Semisal kejutan itu, kalau pada saat, contohnya ya, kalau pada saat kita lapar mungkin, terus bayangan kita makanan yang ada di rumah, masakan ibu begitu. Ketika kita datang dengan harapan makanan itu ada dalam rumah kita, ternyata mama nggak ada, makanan juga nggak ada. Itu kejutan nggak? Kejutan yang buruk, yang mungkin yang membuat kita sedih. Lantas ketika kita tidak mendapatkan makanan, apa yang kita lakukan? Mungkin kita tidur. Lah ketika bangun ternyata kamarnya sudah terhias, di dalam kamar itu sudah ada makanan, ada hadiah. Kejutan tidak? Kejutan. Yang namanya kejutan seperti itu. Setelah kita memasukkan 4 item tadi, yang pertama adalah awalan, masalah, perjuangan, dan kejutan. Terus yang kelima adalah kesimpulan. Kesimpulan ini harus kalian wakili dengan satu kalimat. Sebagai contoh ya, kalau akhir kalimatnya, kalau ceritanya tentang perjuangan, maka kalian harus membuat satu kalimat untuk mewakili semua cerita yang ada. Dengan cara apa? Dengan membuat satu kalimat. Sebagai contoh, kalau ceritanya tentang perjuangan, maka kalimatnya kurang lebih seperti ini. Tidak ada yang mampu mengalahkan lamanya waktu, melainkan kesabaran. Nah, kalimat itu kalian bubuhkan di akhir cerita. Sebagai apa? Sebagai kesimpulan cerita. Jadi nanti pembaca tidak harus membaca ceritamu dari akhir, dari awal sampai akhir, tapi cukup membaca itu saja, sudah keseluruhan cerita itu sudah disimpulkan dengan baik. Maka ingat 5 item tadi. Yang pertama sekali lagi adalah awalan, yang kedua adalah masalah, yang ketiga adalah perjuangan, yang keempat adalah kejutan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kalau kalian memasukkan 5 item itu dengan sempurna, insya Allah cerita yang kalian buat akan menarik. Nah, sekalian, demikian tadi persiapan yang harus kalian lakukan sebelum menulis. Kesimpulannya adalah sebelum menulis persiapkan rumus tadi, yaitu rumusnya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Ketika menulis cerpen, jangan lupa 5 item tadi. Kalau kalian melakukannya dengan sempurna, insya Allah kalian akan mengikuti program ini atau mengikuti perlombaan ini dengan sempurna. Selamat berjuang, selamat berkarya, semoga kalian berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.